Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Karyani, NIM B1906004 dari jurusan S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Adapun tujuan saya untuk membuat tugas video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari dosen pengampus saya, yaitu Ibu Rismawati SST MKes, dengan mata kuliah KB dan pelayanan kontrasepsi. Dengan drama, perkenalkan diri Anda dan tanyakan tujuan kedatangannya. Berikan informasi tentang keluarga berencana, berikan informasi tentang jenis kontrasepsi yang tersedia dan risiko serta keuntungan-keuntungan setiap kontrasepsi. Selanjutnya jelaskan apa yang diperoleh setelah melakukan konseling. Nah, baik, di sini berikan jaminan akan kerahasiaan yang diperlukan oleh klien. Kumpulkan data-data pribadi klien seperti nama, alamat, umur, dan lain-lain. Tanyakan tujuan KB yang diinginkan apa, apakah klien ingin mengatur jarak kelahiran atau ingin membatasi jumlah anaknya. Selanjutnya tanyakan tentang agamanya dan kepercayaan yang dianut kepada klien, agar tidak menentang penggunaan salah satu metode KB. Selanjutnya diskusikan kebutuhan, pertimbangan, dan kekhawatiran klien dengan sikap dan simpatik. Bantu klien untuk memilih metode yang tepat. Bila klien memilih AKDR, jelaskan kemungkinan efek samping AKDR CUT 380A sampai benar-benar dimengerti oleh klien. Baik, di sini ada juga bagaimana apa-apa saja konseling pra pemasangan dan seleksi klien. Yang pertama, lakukan seleksi klien tentang menanyakan riwayatnya. Apakah dia mempunyai riwayat seperti hipertensi. Selanjutnya, apakah klien ini mempunyai penyakit infeksi seksual menular, dan apakah klien ini mempunyai riwayat kehamilan ektopik dan nyeri yang hebat pada saat haid. Jelaskan juga bahwa perlu dilakukan pemeriksaan fisik dan panggul, dan jelaskan apa yang dilakukan, dan persilahkan klien untuk mengajukan pertanyaan. Pastikan klien sudah mengosongkan kandung kencingnya dan mencuci kemaluannya menggunakan sabun. Cuci tangan dengan air dan sabun, keringkan dan dengan kain bersih. Tolong klien naik ke meja palpasi daerah perut dan periksa apakah ada nyeri benjolan atau kelainan lainnya di daerah suprapublik. Baik, kenakan kain penutup dan klien pada pemeriksaan panggul. Atur lampu yang terang untuk melihat serviks. Pakai sarung tangan yang sudah di DTT. Atur peralatan dan bahan-bahan yang akan dipakai dalam wadah steril atau DTT. Selanjutnya, lakukan inspeksi pada genitalia eksternal, palpasi kelenjar, skena, dan Bartolini. Amati adanya nyeri. Selanjutnya, masukkan spekulum vaginal, lakukan pemeriksaan spekulum. Selanjutnya di sini kita juga harus melakukan lakukan inspeksi pada genitalia eksterna, palpasi kelenjar, skena, dan Bartolini. Amati adanya nyeri. Masukkan spekulum vagina, lakukan pemeriksaan spekulum, pemeriksaan adanya lesi atau keputihan pada vagina, infeksi serviks. Bila ada sekret vagina yang mencurigakan, dilakukan pemeriksaan spesimen. Bila tidak, dilakukan pembersihan vagina, porosio dan sekitarnya dengan kas larutan betadin. Keluarkan spekulum dengan hati-hati dan letakkan kembali pada tempat semula dengan tidak menyentuh peralatan lain yang belum digunakan. Lakukan pemeriksaan bimanual, pastikan gerakan serviks bebas, tentukan besar dan posisi uterus, pastikan tidak ada kehamilan, dan pastikan tidak ada infeksi atau tumor pada adnexa. Lakukan pemeriksaan retrovaginal bila ada indikasi kesulitan menentukan besar uterus. Selanjutnya di sini celupkan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, kemudian direndam. Nah, baik, di sini ada tindakan pemasangan. Jelaskan proses pemasangan AKDR kepada pasien saat proses pemasangan dan setelah pemasangan, dan
Persilakan klien untuk mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dimengerti. Masukkan lengan AKDR dalam buka bagian plastik penutupnya dan lipat ke belakang. Masukkan pendorong ke dalam tabung injektor tanpa menyentuh benda tidak steril. Letakkan pemasangan pada tempat yang datar. Selipkan. Selanjutnya pegang kedua ujung lengan AKDR dengan dorong. Setelah itu pangkal lengan sehingga dengan akan melipat. Setelah dengan melipat sampai menyentuh tabung inserter. Selanjutnya angkat sedikit tabung inserter, dorong putar untuk memasukkan lengan AKDR yang sudah terlipat tersebut ke dalam tabung inserter. Pastikan cincin biru sejajar dengan arah dengan AKDR. Cocokkan dengan ukuran vakum uteri. Pastikan ujung pendorong menyentuh ujung AKDR. AKDR siap diinsersikan dan pemasangan AKDR. Pakailah sarung tangan yang baru. Selanjutnya pasanglah spekulum vagina untuk melihat serviks. Selanjutnya usap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik 2-3 kali. Jepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati. Masukkan sonde uterus dengan teknik tidak menyentuh. Selanjutnya hati-hati memasukkan sonde ke dalam kafum uteri dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding vagina ataupun bibir spekulum. Tentukan posisi dan kedalaman kafum uteri dalam keluarkan sonde. Ukur kedalaman kafum uteri pada tabung inserter yang masih berada di dalam kemasan. Sterilnya dengan menggeser leher biru pada tabung inserter, kemudian buka seluruh plastik penutup kemasan. Angkat tabung AKDR dari kemasannya tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. Hati-hati dengan mendorongnya. Pegang tabung AKDR dengan leher biru dalam posisi horizontal. Sementara melakukan tarikan, hati-hati pada tenakulum. Masukkan tabung inserter ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks atau sampai terasa adanya tahanan. Pegang serta tahan tenakulum dan pendorong dengan atau tangan. Lepaskan tangan AKDR untuk menggunakan teknik Whitehorn, yaitu menarik keluar tabung inserter sampai ke pangkal pendorong dengan menutup dan menahan pendorong. Keluarkan pendorong, kemudian ke tabung inserter didorong kembali ke serviks setelah leher biru menyentuh serviks atau terasa adanya tahanan. Keluarkan sebagian dari tabung inserter dan gunting benang AKDR kurang lebih 3-4 cm. Keluarkan seluruh tabung inserter, buang ke tempat sampah terkontaminasi. Lepaskan tenakulum dengan hati-hati, rendam dalam larutan kloroin 0,5%. Periksa serviks bila ada pendarahan bekas jepitan tenakulum dengan kasa selama 30-60 detik. Keluarkan spekulum dengan hati-hati, rendam dengan larutan kloroin. Selanjutnya setelah pemasangan selesai, rendam semua peralatan yang telah digunakan dengan menggunakan klorin sampai 10 menit. Buang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi seperti handscoon, kasa, dan kapas. Selanjutnya celupkan kedua tangan yang masih memakai sarung tangan atau handscoon ke dalam larutan klorin 0,5%. Buka dalam keadaan terbalik, rendam ke dalam klorin. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pastikan klien tidak mengalami kram selama 15 menit dan memperbolehkan klien pulang. Selanjutnya ajarkan klien bagaimana cara melepas benang AKDR itu sendiri. Jelaskan pada klien apakah yang harus dilakukan bila mengalami efek samping. Beritahu kepada klien harus datang kembali ke klinik untuk kontrol. Ingatkan kembali masa pemakaian AKDR. Selanjutnya yakinkan kepada klien bahwa saat bila memerlukan konsultasi pemeriksaan medik atau bila menginginkan AKDR tersebut dicabut, yakinkan untuk kembali. Minta klien untuk memulai kembali penjelasannya jika dia benar-benar sudah mengerti. Setelah itu izinkan klien pulang. Baik, itu saja penjelasan dari saya bagaimana proses pemasangan kontrasepsi IUD. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.